Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan saya ya. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan aset pada HTML. Terus aset itu untuk apa? Gitu. Kenapa harus pakai aset gitu? Jadi aset itu sebenarnya sih sama aja ya, kayak pakai link. Jadi menempatkan file-file itu di tempat terpisah pada file HTML-nya. Kalau di sini kita udah ada nih ya file HTML-nya. Ini nggak terpisah ya. Maksud saya tuh kayak gambar. Ini di tempat yang sama di file HTML ini juga tidak terpisah. Cuma dia ngambilnya itu pakai link kayak gambarnya ini pakai link semuanya. Gambar, ini video. Jadi pakai link semua ya. Jadi ada di satu file HTML. Kita ngambil gambarnya pakai link. Dan untuk melihat hasilnya pun kita harus online, harus pakai kuota atau data ya. Data internet gitu, harus ada data internetnya. Baru kita bisa lihat hasilnya. Kalau nggak pakai data, ini nanti hasil-hasil gambar-gambar ini nama videonya itu akan error, nggak akan keluar, nggak akan muncul karena ini linknya ini kan dari link online gitu, dari situs-situs pengupload foto, video kayak gitu. Nah, kalau pakai aset itu kita bisa lihatnya secara offline karena kita masukinnya itu terpisah. Nanti terpisah sama file HTML ini gitu. Kita nanti akan bikin folder. Untuk file HTML ini kita lihat dulu hasilnya ya sebelum kita rubah jadi aset itu seperti apa. Sebelumnya kita buka di browser. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan pakai linknya ini online ya. Ini gambar backgroundnya online, fotonya online, lalu videonya juga online. Kita ngambil dari link gitu ya. Kalau misalnya offline ini nggak akan muncul nih background, foto, video ini nggak akan muncul nantinya. Nah, sekarang kita akan belajar coba pakai aset gitu. Gimana biar bisa kita lihat hasilnya walaupun kita offline ya, nggak ada data, nggak ada kuota misalnya ya. Jadi yang pertama-tama itu kita lakuin apa sih ya? Buka dulu lembar kerjanya seperti biasa pakai Notepad++. Nah, di sini kita akan coba ganti shortcut icon yang atas ini pakai aset. Yang pertama, ini file HTML-nya kita simpan dulu di folder. Terserah kalian mau di mana foldernya ya, mau di folder download atau di mana kita simpan. Lalu kita siapkan gambarnya dulu. Ditaruh di gambar ininya nih, gambar logonya ya, ikonnya. Kita taruh satu folder dengan file HTML-nya. Di sini saya sudah ada contohnya seperti ini. Ini adalah file HTML-nya. Lalu untuk logonya saya siapkan ini circle. Saya sudah siapkan circle. Ini kita taruh di dalam satu folder yang sama ya. Saya di sini naruh foldernya itu folder belajar nih. Nah, ini dia belajar. Kita taruh dalam satu folder file HTML-nya dan gambarnya. Itu kita coba ya. Jadi sudah di dalam satu folder. Sekarang kita kembali lagi ke lembar kerjanya. Nah, untuk menggunakan aset itu yang diganti itu cuman source-nya atau sumbernya. Di sini sumbernya itu di dalam href ini ya, href. Nah, ini dalam tanda petik ini ada link. Nah, yang kita ganti itu adalah link ini. Nah, gantinya pakai apa gitu nih. Kalau ini kan pakai link ya, pakai online gitu ya. Secara online kita ambil linknya dari situs. Sekarang kita masukin asetnya tanpa harus pakai link. Itu yang kita ambil adalah, kita balik ke folder ya. Yang kita ambil adalah nama filenya. Di sini nama filenya circle.png ya. Nama filenya. Nah, kita masukin nama filenya ini. Kita coba ya. Kita masukin nama filenya. Kita ketik tadi nama filenya. Itu untuk huruf besar kecilnya itu juga jangan sampai salah ya. Harus bener-bener persis sama dengan yang kita tulis nama filenya di folder. Jadi harus sama persis tadi. Misalnya di folder itu circle tulisannya huruf C-nya besar. Jadi kita harus sama. Circle.png. Nah, penulisannya gini, simple.
gampang. Cuma nama filenya aja gitu. Link tadi diganti sama nama file yang tadi. Nah, kalau sudah kalian save, kalian simpan. Kalau mau lihat hasilnya, kita coba ya, kita simpan. Lalu kita buka browser yang tadi. Nah, yang tadi kita ganti adalah shortcut icon. Shortcut icon itu ada di atas sini. Nah, ini dia nih, shortcut icon. Ini kita ganti tadi dengan gambar lingkaran biru. Sekarang kita coba refresh reload. Kita lihat. Nah, sekarang udah keganti shortcut iconnya tuh. Jadi kalian tidak perlu pakai link lagi. Kalian bisa kalau udah punya gambar sendiri gitu ya di folder laptop atau PC kalian, kalian bisa pakai gambar yang sudah ada gitu. Jadi nggak perlu ngambil link-link lagi gitu. Bedanya apa sih gitu kan? Kenapa sih harus pakai aset? Sebenarnya nggak harus gitu. Cuman kita hanya ini aja ya, kayak hati-hati kalau misalnya kalian ngambil link. Kita balik dulu ya ke lembar kerjanya. Jika kalian ngambil link kayak gini, ngambil link dari situs, dan pada suatu saat situs yang kalian ambil ini linknya, di sini saya contoh GitHub ya, misalnya GitHub lagi down servernya atau lagi error, nanti HTML kita, website kita, gambar yang kita ambil dari link GitHub ini itu akan error juga untuk gambarnya gitu, karena dia mengikuti website dari link tersebut, dari link yang kita ambil websitenya. Nah, misalnya kita naruh gambar di image BB ya, IMGBB misalnya. Terus situs IMGBB-nya lagi down nih, lagi error servernya. Nah, nanti gambar kalian juga akan error, nggak akan muncul di website. Nah, itu kelemahannya kalau pakai link gitu. Nah, kalau pakai aset kayak gini, kalau pakai aset itu kalian tidak mengandalkan situs yang kita ambil linknya, karena ini ibarat kata ya, jadi milik kita sendiri loh asetnya, gambarnya, filenya. Kalau tadi kan mungkin milik si situs yang kita ambil gambarnya gitu. Nah, kalau ini jadi kayak gambar kita sendiri gitu. Itu perbedaannya sebenarnya gitu. Jadi memang lebih aman, itu lebih saya sarankan itu pakai aset gitu. Jadi untuk connect load website kitanya tuh nanti untuk loadingnya, itu untuk loadnya itu juga akan cepet gitu. Nggak lama loadingnya. Kalau pakai situs kita kan mesti connect dulu ke situs yang satu. Nah, kalau situsnya itu berat bukanya, nanti website kita akan berimbas gitu. Buka gambar itu agak berat gitu, agak lama loading dulu gitu, baru kebuka gambarnya. Nah, itu bedanya gitu. Jadi lebih aman lah ya kalau pakai aset kayak gini gitu. Nah, sekarang kita coba ganti background. Di sini backgroundnya linknya ini yang akan kita ganti aset. Yang gambar yang udah saya siapkan tadi di dalam satu folder yang sama itu ini dia. Nama filenya background.jpg. B-nya kecil di sini saya tulisnya ya. Jadi kita harus ngikutin bener-bener, nggak boleh ada satu huruf yang salah. Kalau ada satu huruf yang salah, nanti gambar nggak akan keluar. Jadi dia bener-bener harus persis sama dengan yang kita tulis file name-nya. Di sini background.jpg huruf kecil semua ya. Sekarang coba kita masukin background, kita ketik, kita ganti background.jpg. Nah, seperti ini tulisannya. Jadi nggak ada huruf besarnya, huruf kecil semua ya. Plus sama format filenya, JPG-nya ini kita masukin juga format filenya. Nah, kalau mau lihat hasilnya biasa kita simpan dulu, kita save, lalu kita buka browser, kita lihat hasilnya ya. Ini gambar sebelumnya yang pakai link tadi. Sekarang kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, udah keganti dan lebih cepat ya loadingnya. Jadi langsung muncul tek gitu, cepet gitu. Nah, tadi kalau kalian lihat ya, gambar ini, image ya, fotonya, tadi loadnya ada muter sedikit gitu. Karena dia lagi ngambil gambar dari situs yang kita ambil linknya gitu. Dia berat. Coba kita ganti pakai aset ya. Apakah cepat atau tetap sama kayak gitu, muter dulu, loading dulu gitu. Kita coba nih, sekarang kita ganti foto ini jadi pakai aset ya. Kita buka lembar kerjanya.
yang tadi gambar ini kita ganti, ini linknya kita ganti pakai aset. Saya udah siapin gambar Grass. Nah, ini dia gambarnya. Hurufnya kecil semua, formatnya JPG. Kita masukin ya, coba. Kita ganti grass.jpg. Nah, kita simpan untuk lihat hasilnya ya. Kita simpan dulu. Lalu kita buka browser. Nah, gambar ini kita lihat loadingnya, kecepatannya, kita refresh. Oh, untuk gambarnya yang lama ya. Oh, ini maaf, ini ada salah nih, koma ini harus titik ini. Nah, kita simpan. Kita refresh lagi. Nah, langsung kebuka gambarnya, nggak pakai loading lagi. Langsung jadi tuh gambarnya. Untuk video pun juga sama. Link yang tadi itu kalian ganti pakai aset. Linknya kita ganti. Coba sekarang kita ganti video ya. Kita balik ke lembar kerja. Untuk video linknya itu yang ini. Videonya udah saya siapkan. Tadi namanya adalah video.mp4. Huruf kecil semua ya. Sekarang kita ganti video.mp4. Nah, kalau sudah kita simpan, kita lihat hasilnya, buka browser. Tadi di sini muter dulu ya. Setelah di refresh dia muter dulu tadi, loading dulu. Sekarang kita coba refresh lagi, kita lihat hasilnya, cepet nggak ya? Nah, langsung kebuka untuk videonya tuh. Ini dia videonya. Nah, dia cepat ya jadinya ya. Kalau pakai aset tuh lebih cepat loadingnya. Itu berguna juga nanti untuk website kita. Kalau ada pengunjung atau ada yang buka website kita, itu loadingnya jadi cepat gitu. Itu kalau pakai aset. Keunggulannya ya, kalau menurut saya keunggulan pakai aset tuh ya seperti itu. Lebih cepat gitu kan. Banyak sih keunggulannya, banyak keuntungannya pakai aset. Nah, aset pun juga bisa kita modif ya, kita rubah untuk penempatannya, maksudnya kita bisa taruh di mana saja. Cuma nanti kita harus tulis nama foldernya. Ini cuman contoh aja, untuk contoh ya. Misal yang tadi untuk kita ganti gambar, nah gambarnya aja ya, foto kita ganti. Berarti yang grass ya, ini dia nih, yang foto kita akan ganti foldernya. Kita coba bikin folder, taruh tempatnya yang beda gitu ya. Kita new folder, kita tulis image foldernya namanya. Nah, gambar yang tadi ini foto kita pindahin ke folder ini, folder image ya, folder image. Kita paste. Nah, sekarang gambar tadi fotonya ada di dalam folder image. Kita lihat dulu. Nah, ini dia foldernya, folder image ya. Nah, cara masukinnya gimana? Nih kita balik lagi ke lembar kerja ya. Coba. Karena tadi ini kalau penempatannya sama dengan file HTML-nya, itu cara penulisannya adalah langsung ketikkan saja nama filenya kayak tadi nih, grass.jpg. Tapi kalau kita bikin folder kayak tadi, misalnya kayak gini ya, kita bikin folder baru, berarti HTML-nya, ini file HTML-nya terpisah sama folder foto tadi. File foto tadi ada di dalam folder image. Nah, penulisannya itu kita tinggal tambahin aja nama foldernya di depan. Di depan file name ini kita tulis nama foldernya tadi image. Lalu kita tambahkan garis miring atau slash seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam folder image kalian bikin folder lagi image, misalnya foto, kita tinggal tambahin lagi image garis miring foto garis miring baru file name-nya, nama filenya yang akan kita masukin. Nah, coba kalau kita melihat hasilnya, kita save, kita buka browser, kita refresh. Nah, akan tetap sama ya, akan tetap tampil gitu. Tapi dia di dalam folder yang beda ini, di dalam folder yang terpisah fotonya gitu. Cuman akan tetap tampil gitu. Kalau penulisannya benar ya, kalau penulisannya salah, foto ini nggak akan tampil, pasti nggak akan bisa gitu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan
kalian bisa paham ya, bisa ngerti ya. Kalau misalnya kurang ngerti, kalian tontonnya pelan-pelan, kalian ulang lagi sampai kalian benar-benar paham. Kalau ada kata-kata saya yang susah dimengerti mungkin ya, kalian bisa ulang-ulang lagi, bisa ngeliat contohnya gitu. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.